Bang Farhat, ini Abraham Silaban, Bang. Coba saya bicara sama Mustafa dong, Mustafa. Bang, sebentar, Bang, sebentar. Bang, sebetulnya gini, Bang. Kita itu berharap Dengan siapa ini? Halo? ini dengan Abraham Silaban, Bang. Abraham Silaban. Oh, Saya moderatornya, Bang. Abang tahu kan saya duduk ini di sini. Bang Abraham. Tadi saya dengar saya bicara dikit ya. Itu ada surat saya. Surat saya itu menunda pembicaraan sampai selesai penyidikan maupun kesehatan. Tapi apabila memang ada itikat baik, mereka ini punya kewenangan mewakili kami sama nilainya kami. Nah, tapi kalau hanya berdebat tidak penting ya nggak usah, pulang aja, tunggu Agus datang, ngapain? Padahal kan dengan datang ke rumah Agus saja sudah selesai persoalannya kan gitu. Tunggu. Tolong Bang Abraham baca surat saya itu poin 5. Pihak Pratiwi Nopianti mengadakan diskusi terbuka bersama pihak Agus Salim mengenai donasi yang selama ini menjadi sumber pro dan kontra. Sayangnya, acara diskusi yang digelar Pratiwi Nopianti itu di saluran YouTube Denny Sumargo tak dihadiri oleh Agus Salim dan sang kuasa hukum yaitu Farhat Abbas. Pihak Agus Salim hanya diwakilkan oleh juru bicaranya yaitu Mustafa, Rapli, dan kuasa hukumnya yaitu Marlina. Rapli sebagai juru bicara Agus Salim pun mengungkapkan alasan pria Aceh itu dan Farhat Abbas tak hadir dalam diskusi tersebut. Agus dipanggil klarifikasi di Polda Metro Jaya, ujar Rapli. Begitupun dengan Farhat Abbas yang mendampingi Agus Salim. Agus Salim diketahui melaporkan Pratiwi Nopianti atas dugaan pencemaran nama baik. Proses hukum tersebut tengah berjalan di Polda Metro Jaya. Seperti diberitakan sebelumnya, kisruh antara Agus Salim dan Pratiwi Nopianti bermula dari adanya dugaan penggunaan dana donasi pengobatan yang tak sesuai dengan kesepakatan. Pihak Agus Salim, sang penerima uang donasi, diduga menggunakan dana tersebut bukan untuk pengobatan. Setelah digunakan sebagian, sisa dana tersebut dikembalikan oleh pihak Agus Salim ke Yayasan Pratiwi Nopianti. So, gimana menurut kalian? Komen. Lu tahu gue baru nonton apa ya? Gue baru aja nonton pertemuan terbuka dalam rangka penyelesaian donasi Agus. Pas gue buka, gue tuh ngebayanginnya si Agusnya bakal di situ gitu loh sama si FA gitu kan. Dan ya pasti pihaknya Teknovi gitu. Tapi ternyata ya nggak heran sih mereka nggak dateng gitu ya. Ya aduh gini loh, kayak lu udah dijadwalkan buat pertemuan ini gitu. Maksudnya kok bisa tiba-tiba tanggal lo klarifikasi ke Polda tuh sama gitu loh. Kayak ya gak ada yang tahu ya, mungkin emang kebetulan gitu ya. Anyway, karena si Agus dan FA-nya sendiri gak bisa datang, jadi kayak diwakilin gitulah sama kuasa hukumnya si Agus dari tim FA juga ya. Dan sejujurnya yang bikin enak nonton itu karena dari pihak mereka tuh kayak aduh please deh, kayak gedek gitu gue liatnya. Sampai ada satu momen ya, mereka kayak diteriakin gitu dari audiens gitu karena kayak saking kayak denialnya gitu loh. Paham gak sih, udah denial ya nggak ada santunnya sama sekali. Orang lagi ngomong dicela lah, lagi ngejelaskan, tapi mereka kayak angkat telepon lah, apalah, ketawa-ketawa lah. Kayak aduh, lu nih kayak udah dewasa loh, tapi kelakuan bener-bener kayak anak TK gitu loh. Apalagi kan lu berpendidikan kan, apalagi lu punya gelar hukum gitu loh. Aduh, kayak santun kayak gitu aja lu minim banget. Ih, bener-bener deh gedek. Dari mediasi ini kita bisa lihatlah pihak mana gitu yang benar-benar pengen nyelesain masalah dan pihak mana yang pengen berdebat dan playing victim. By the way, mediasi ini tuh nggak ada titik tengahnya, tapi menurut gue yang wajib lu nonton itu bagian Bang Densu ngomong di bagian akhir gitu ya. Dia ada speech gitu dan menurut gue ini tuh kayak merangkup intinya gitu loh. Ngerti gak sih, dalam mediasi ini penyelesaiannya tuh harusnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, lu mendingan skip aja deh sampai akhir gitu ya, karena sejujurnya kayak nggak penting gitu loh. Ini perdebatannya nggak jelas gitu menurut gue. Dari pihak sananya juga yang ngajak ribut banget gitu ya. Ya kalau menurut gue ya intinya kelihatan sih kenapa FA itu jor-joran banget pengen bantu si Agus gitu ya, karena berharap dia menangin kasusnya Agus dan dapat duit lah. Karena sekarang kalau dia nggak menangin kasus si Agus, gimana caranya Agus bayar dia sebagai pengacara? Ya nggak, emangnya Agus hitungannya pro bono?
Ya gue nggak tahu sih, cuman ya asumsi dari gue itu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, si FA ini tuh gamblingnya bener-bener berani loh. Sampai harga diri dan karir dan image dia tuh dipertaruhkan demi duit donasi orang. Ups. Oh ya, by the way, biarpun belum gitu ketemu titik tengahnya gitu ya, tapi dari pihaknya Teh Novi itu udah menyarankan solusi gitu loh, supaya gimana nih dananya si Agus gitu. Dan menurut gue itu sangat-sangat amat fair. Lu kalau misalkan nggak merasa fair gitu, atau ada dari pihak si ya Agus yang nyerang lagi ke Teh Novi, menurut gue lu udang dibalik bakwan sih cuy. Karena menurut gue solusi dari pihaknya Teh Novi itu udah teroke gitu ya. Dan menurut gue sejujurnya ya, di sini biarpun memang kayak ya Agus dihujat sana sini dan lain-lain, tetap menurut gue gak akan jadi sebesar ini kalau enggak karena orang-orang di sekitar dia juga yang ngomporin dia. Menurut gue kayak ya sejelek-jeleknya orang, ya sejelek-jeleknya si Agus ya dia tetap korban gitu loh. Oh ya, terus di podcastnya Densu terakhir dia ada bilang, kita habis pulang ke rumah kita pikir baik-baik, kita mau cari baiknya atau keuntungannya. Itu tuh udah kayak, itulah message-nya guys gitu ya. Itulah adalah message-nya gitu. Kenapa masalah ini tuh kagak kelar-kelar gitu ya, say. Ya gitu aja deh dari gue ya. Udah lihat belum tuh proses perdamaiannya antara Teh Novi sama kubunya si Agus? Speechless kagak lo? Teh Novi pengen menjelaskan ya. Dikasih pertanyaan tuh banyak banget dari sisi kubunya si Agus tuh, pengacara-pengacaranya tuh. Tapi lu tahu apa? Selalu dipotong. Tahu nggak? Selalu dipotong tuh Teh Novi pengen jelasin sesuatu. Kenapa dipotong? Sakit di hati tuh liatinnya tuh sakit banget, tahu nggak? Kayak lu persilahkan dulu, kayak orang tuh pengen ngomong kayak gitu loh. Jangan cuma dipotong mulu. Ngomong dikit disorakin. Kata gue ya, lu keluar. Kagak ada kepentingan, lu keluar. Lu ganggu, tau gak? Ganggu anjir. Ada waktunya masing-masing buat berbicara ya. Apalagi si FA. Lu kagak dateng, ya udah lu diem. Bukan pas lagi debat. Bukan debat yang itu. Intinya ngasih statement masing-masing lah. Jangan lu asal telepon, tau gak? Lu ganggu. Capek banget gue liatnya. Jadi mau damai atau kagak nih? Atau mau debat mulu sampai kiamat adek? Damai kali, damai. Sumpah mati gue gergetan sama si Agus. Agus, gue kasih tau Gus, lo buruan damai. Kalau lu nggak mau damai, seandai kata lu menang Gus dari Mbak Novi, lo terima duit 1M. Netizen gak akan berhenti nyinyirin lo. Dimulai lo beli barang di online. Nanti ada kurir nganterin barang lo, videoin lo, terus video lo kesebar sosial media, tuh semua orang mikir kalau lo tuh belanja pakai duit donasi. Lo ke mall barang keluarga lo, barang istri lo bawa tentengan. Yang padahal lo belanja pakai duit lo sendiri, tapi orang pasti mikirnya lo belanja pakai duit donasi. Jadi hidup lo tuh akan mulai diperhatiin semuanya, apa yang lo beli, apa yang lo milikin, apa yang lo pakai. Orang mikirnya tuh semua pakai duit donasi. Netizen mah nggak mau tahu lo pakai duit siapa, kayak kita taunya lo belanja pakai duit donasi aja. Makanya menurut gue udah lo ngalah gitu ya, biarin Mbak Novi yang pegang duitnya. Intinya semua biaya pengeluaran pengobatan lo tuh bakalan dipenuhin. Mendingan juga begitu Gus, hidup lo tenang, kagak dipertanyain kanan kiri. Lo bilang capek deh nyinyirin netizen, emang lo pikir setelah lo menang lo gak dinyinyirin? Lebih parah woi. Makanya udah Gus, gue bilangin udah, lu jangan dengerin tuh pengacara lo mah mata duitan. Yang penting ada duit baru saya mau damai. Pengacara apaan begitu? Orang udah susah, udah sakit masih aja dimanfaatin. Bingung gue tuh pengacara sumpahnya apa coba. Lagian Agus kan udah cukup kan Gus, dapat duit tuh dari stasiun TV, terus apalagi tuh podcast. Udah lah cukup tuh buat biaya sehari-hari.